Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya telah pilih di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-22. Tetapi saya akan membacakan pada ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengenakan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Dari pembacaan ini kita akan belajar dari satu tema, respon terhadap ujian. Dalam perjalanan kehidupan kita akan melalui proses belajar secara terus-menerus. Ini sama halnya dengan seorang siswa atau pelajar yang setiap harinya mereka harus belajar. Namun ada momen atau waktu-waktu tertentu di mana pelajar tersebut harus mengikuti ujian. Sama halnya dalam kehidupan kita. Ada waktu di mana kita harus melalui ujian di dalam perjalanan kehidupan kita. Kaitannya dengan kehidupan rohani yang membingungkan banyak orang adalah apakah orang percaya diuji atau dicobai. Ujian adalah proses pencapaian nilai tertinggi dengan tujuan untuk menemukan dan mencapai kualitas yang maksimal. Sedangkan cobaan bertujuan mencari atau menunjukkan kelemahan atau suatu usaha untuk menjebak seseorang agar orang tersebut jatuh atau terpuruk. Dalam konteks pembacaan ini, Ayub menerima ujian dari Allah, sekaligus Ayub dicobai oleh iblis. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 6 sampai ayat 12, percakapan antara Allah dengan iblis, ini bukan berarti bahwa Allah bekerja sama dengan iblis. Tapi pada kenyataannya, Allah ingin menguji Ayub. Allah ingin memurnikan Ayub. Sedangkan iblis hendak menjatuhkan Ayub. Atau iblis hendak mencobai Ayub. Kita melihat pada ayat selanjutnya diceritakan tentang peristiwa yang sangat pahit dialami oleh Ayub. Ayub kehilangan 10 anaknya. Semua harta benda Ayub lenyap dalam waktu yang sangat singkat. Tidak cukup sampai di situ. Ayub mendapat penyakit yang begitu berat. Bahkan lebih parahnya lagi, istrinya yang harus mendampingi dia justru menantang dia untuk mengutuki Allah. Setelah semua penderitaan yang dialami oleh Ayub, apa respon Ayub terhadap ujian tersebut? Kita melihat pada ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Ayat 20, Ayub mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya. Ini menandakan bahwa Ayub begitu sedih. Wajar secara manusia biasa, Ayub sedih dengan penderitaan yang begitu berat yang dia alami. Selanjutnya kita melihat apa respon Ayub atas penderitaan yang sedang dia alami. Pada ayat 20 bagian B sampai ayat 21, Ayub sujud dan menyembah kepada Allah.
penderitaan yang begitu berat yang dialami oleh Ayub, dalam ketidakberdayaan Ayub, dalam kesendirian Ayub, Ayub datang kepada Allah. Ayub mencari Allah. Ayub sujud dan menyembah kepada Allah. Dan Ayub berusaha untuk menerima kehendak Allah di dalam dirinya. Selanjutnya, apa respon Ayub terhadap ujian yang dia hadapi? Pada ayat yang ke-22, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Inilah respon yang diberikan oleh Ayub ketika dia mengalami penderitaan. Saudara-saudara, ketika Tuhan menguji kita, yakinlah bahwa ujian adalah sarana yang diizinkan oleh Tuhan untuk membuat kita semakin dewasa. Masalah apa yang paling berat bagi kita saat ini? Penyakit, ekonomi, keluarga, semua itu dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Ketika kita mengalami penderitaan, wajar secara manusiawi kita bersedih. Tetapi lebih daripada itu, respon kita adalah kita datang kepada Allah, sujud kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan berusaha menerima kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan memberkati kita.